tengah perjalanan panjang kota Metro, terdapat sebuah institusi kesehatan yang tidak hanya menyimpan kenangan pelayanan, tetapi juga jejak pengabdian para misionaris sejak masa kolonial Belanda hingga sekarang. Inilah sejarah lengkap Klinik Santa Maria, salah satu fasilitas kesehatan tertua yang ada di kota Metro. Semua bermula pada tahun 1928 ketika Pastor H.J.D. van Oort diutus untuk membuka pelayanan misi Katolik di Tanjung Karang dan mendirikan gereja pertama di sana pada 16 Desember 1928. Wilayah Lampung saat ini berada di bawah Prefektur Apostolik Bengkulu sebelum kemudian dinaikkan statusnya menjadi Vikariat Apostolik Palembang. Pada tahun 1932, demi mendukung usaha misi di Pringsewu yang berkembang pesat, MGR Dr. Hendrikus McCallholt, SCJ, Vikaris Palembang, meminta bantuan Kongresi Suster Franciscanes dari St. George's yang berpusat di Theune, Jerman. Tahun 1938 menjadi tahun yang bersejarah. Pada tahun inilah berdiri Rumah Sakit St. Elizabeth sebagai cikal bakal Klinik Santa Maria saat ini. Rumah sakit ini didirikan atas prakarsa para suster Franciscanes bernama Pastor M. Neyland SCJ. Pengelolanya berada di bawah Yayasan St. George's dengan pusat di Pringsewu. Sebagai rumah sakit tertua di kota Metro, St. Elizabeth berperan besar menangani berbagai penyakit, terutama ketika wabah disentri melanda. Bahkan dibangunlah bangsal-bangsal perawatan khusus untuk menampung pasien yang terus meningkat. Pada tahun yang sama, 3 suster dari Theune, Jerman kembali dikirim ke Lampung. Mereka adalah SRM Adeltraud, SRM Ludana, dan SRM Floriani yang bertugas di Metro dan juga Tanjung Karang. Pada tahun 1942, Jepang mulai menguasai Lampung. Para pastor dan juga suster ditangkap serta dimasukkan ke kamp internir. Rumah sakit Katolik di Metro termasuk St. Elizabeth diambil alih oleh tentara Jepang dan digunakan sebagai barak. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1952, pemerintah meminta bantuan misi Katolik untuk ikut menyediakan pelayanan kesehatan. Pada masa ini, St. Elizabeth menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan milik misi Katolik di Metro. Bagian depannya digunakan oleh pemerintah sebagai balai pengobatan, dipimpin oleh Dr. Sumarno dan dibantu oleh R. Susroso Darsono serta Menteri Kesehatan. Tahun 1958, para suster mengajukan izin resmi kepada Dinas Kesehatan Rakyat untuk mendirikan rumah sakit bersalin. Izin tersebut akhirnya terbit pada 14 September 1960. Kemudian pada 13 Mei 1967, pemerintah secara penuh mengembalikan bangunan rumah sakit misi kepada para suster. Tahun 1972, Rumah Sakit Umum Ahmad Yani berdiri sebagai rumah sakit tipe D. Sejak saat itu, Rumah Bersalin Santa Maria difokuskan khusus untuk pelayanan kebidanan dan juga persalinan. Fase inilah yang menandai perubahan nama dari St. Elizabeth menjadi Santa Maria, mengikuti penyesuaian misi dan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang dikelola oleh para suster. Pada tahun 2011, pemerintah pusat menetapkan aturan baru. Semua rumah sakit bersalin harus beralih status menjadi klinik. Mengikuti kebijakan tersebut, pada 26 Juli 2013, Rumah Bersalin Santa Maria resmi berubah menjadi Klinik Utama Rawat Inap Santa Maria. Tahun 2021, melalui SK Wali Kota Metro, Klinik Santa Maria ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang menegaskan nilai historis dan peran pentingnya bagi masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi panjang Klinik Santa Maria bagi Kota Metro, pada tahun 2022 didirikannya Galeri Sejarah Santa Maria. Galeri ini menjadi ruang edukatif bagi masyarakat untuk memahami perjalanan panjang para suster dari Franciscanes, sejarah kesehatan Metro, dan juga transformasi lembaga yang dahulu bernama Rumah Sakit St. Elizabeth hingga kini menjadi Klinik Santa Maria. Perjalanan panjang Klinik Santa Maria bukan hanya rangkaian tanggal dan peristiwa,
tetapi juga kisah tentang ketulusan, pelayanan, dan pengabdian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari awal berdirinya sebagai Rumah Sakit ST Elizabeth pada tahun 1938 hingga menjadi Klinik Santa Maria yang kita kenal hari ini. Tempat ini telah menjadi saksi bisu perubahan kota metro sekaligus rumah bagi harapan banyak keluarga. Sejarahnya adalah pengingat bahwa pelayanan kesehatan lahir dari hati yang ingin menolong sesama. Dan selama semangat itu tetap dijaga, Klinik Santa Maria akan terus menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat hari ini dan di masa yang akan datang. Dan teman-teman, itu dia penjelasan mengenai tempat bersejarah yang ada di kota metro yaitu Klinik Santa Maria. Untuk selanjutnya, kita mau kemana lagi ya?